lagi, jadi hari ini saya perlu menjelaskan cukup panjang. Ya, jadi saya jujur dulu, minggu depan libur. Itu Jumat Sabtu libur nampaknya. Doakan saja, itu benar. Jadi Anda punya happy weekend, long weekend. Tidaknya ya udah enak kan lihat online ini ya. Setiap hari online, terus setiap hari online, terus udah mual lah. Lihat muka guru pun jadi lihat mual semua. Kalian bayangkan, kalian libur, kami dari jam 7 sampai jam 3 dari komputer, 8 jam buat rapat. Seru ya. Jadi, ya, itu yang terjadi sama kami. Jadi kalau kalian libur, kami rapat. Itu bahas-bahas deh. Sampai saya bosan sendiri biasanya. Saya cuma minta tips aja dari kalian. Gimana sih cara tipsnya supaya bisa tahan depan komputer? Tips pertama, tidur ya. Kedua, nonton film. Tiga, buka YouTube. 4, main game. Oke. Itu benar kan? Itu sudah terjadi lah. Jangan bohong bapak lah. Bapak dari kemarin rapat juga bapak lakuin kayak gitu. Tapi inilah. Ya, kalau kita lihat, ya inilah yang saya buktikan bahwa memang benar ketika pembelajaran online itu saya nggak bisa membatasi kalian gitu loh. Kalian mau gimana pun, ya saya nggak bisa bilang apa-apa. Kalian mau sekarang lagi main game pun saya nggak bisa bilang gitu. Ya, karena ada pengakuan ya, ada kakak-kakak sekalian yang waktu mereka expo ya, mereka bilang, Pak, Bapak tahu nggak Pak? Dia dengan bangganya menyatakan lagi, Pak, Bapak tahu nggak Pak? Saya tuh tadi lagi sambil main PS loh Pak, dengarkan mereka ngomong. Nah, itu saking dia bangganya ya. Oke. Ya, jangan banggalah dengan hal demikian. Saya juga gak bangga kok. Saya bisa main game waktu rapat itu bukan hal yang bangga. Itu karena saya udah bosan sekali. Ya, tapi kejenuhan itu cuma sebentar, habis itu saya kembali lagi. Tapi bedanya adalah sekarang mungkin kalau Anda walaupun Anda jenuh, Anda mau belajar kembali, Anda bisa. Nah, enak sekarang. Kan ada YouTube ya. Walaupun YouTube saya berapa hari ini di take down sama YouTube, gak tahu kenapa video saya di take down. Tidak bisa di-upload. Nggak tahu saya menyebarkan video-video apa, padahal saya sebarkan video pembelajaran. Oke, jadi seperti itu. Kita mulai aja. Jadi maafkan saya kalau Anda mungkin banyak mendengar berita bahwa nilai plus dikali 3 itu banyak. Memang benar, harusnya banyak. Cuman waktu kalian terlalu sedikit, jadi hal ini tidak bisa terlalu banyak. Jadi saya tidak bisa optimalkan. Boleh kamera yang dimatikan juga nggak apa-apa. Ya, kalau mau hidupkan juga nggak apa-apa, bebas. Kita langsung masuk ke pelaku ekonomi, oke? Kita langsung masuk ke pelaku ekonomi. Jelas 1 jam tadi barusan saya sudah suruh Anda untuk menonton video yang saya berikan. Ya. Nah, dari pelaku ekonomi Anda sudah jelas bahwa ada 5 pelaku ekonomi. Konsumen, produsen, saya salah tulis, distributor, maaf ya, distributor, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Oke? Nah, sampai di sini, bahwa jelas, ini yang pertama. Ini, dan ini akan saya keluarkan di ulangan, yang akan saya bahas. Konsumen itu memang adalah seorang yang melakukan kegiatan konsumsi. Konsumen adalah seorang yang melakukan kegiatan konsumsi. Ini sudah jelas. Di mana kegiatannya menghabiskan atau menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah konsumsi. Ya, ingat, tapi ingat sekali lagi, kebutuhan hidup bukan hanyalah berdasarkan dari tingkat perut, lapar atau tidak lapar, haus atau tidak haus. Tapi kebutuhan hidup juga berupa dari mungkin faktor sosial, contohnya Anda ingin meningkatkan taraf sosial Anda bisa beli rumah, beli emas, dan segala macam, itu juga memenuhi kebutuhan hidup Anda, karena kita sudah belajar banyak tentang kebutuhan. Ya, nah, yang perlu kita tahu adalah bagaimana seorang itu mengkonsumsi sesuatu. Faktornya apa aja, Pak? Nah, pertama itu pasti dipengaruhi pendapatan, kekayaan, dan keadaan ekonomi. Kita anggap aja pendapatan, kekayaan, dan keadaan ekonomi itu sama. Jelas, orang yang punya pendapatan tinggi nggak mungkin konsumsinya makin sedikit. Orang yang punya pendapatan tinggi, kekayaannya makin tinggi, keadaan ekonominya makin sejahtera, tingkat konsumsinya akan lebih tinggi. Karena itu memang adalah faktor alam atau faktor yang sering terjadi dan logisnya seperti itu. Nah, cuman yang perlu Anda perhatikan adalah, Pak, di sini ada perilaku. Jelas, ada 2 perilaku pada manusia, konsumtif dan tidak konsumtif. Mungkin Anda pernah lihat di masyarakat bahwa ada manusia yang hedon banget, ada manusia yang tidak hedon ya gitu ya. Ada yang manusia sekali keluar iPhone beli.
Saya punya teman yang seperti itu, jujur aja. S7 keluar S8, jadi dia pecinta Samsung, jadi dia selalu ganti. Jadi tiap 3 bulan sekali dia ganti HP dengan bangga lagi. Ya, ini HP-nya uangnya cuma habis buat di HP. Itu konsumsi. Ya, padahal itu nggak memenuhi kebutuhan hidupnya kan, tapi memenuhi kebutuhan sosialnya. Kebutuhan hidup dalam bertahan hidup, tapi dia memenuhi kebutuhan hidup dalam konteks sosial. Jadi dia ingin menambah taraf hidup dia. Atau tingkat pendidikan juga adalah sebuah jasa. Jelas, Anda lihat aja kalau Anda punya 3 saudara sekolah di Pedus dengan bentuk 3 generasi SD, SMP, SMA, coba lihat SPP-nya aja, tingkat konsumsinya, pembayarannya, ya. Justru nilai yang makin dikeluarkan ya makin tinggi, ya makin besar. Atau kondisi masa depan, kondisi yang memperkirakan futures atau memperkirakan masa depan. Memperkirakan masa depan adalah sebuah hal yang cukup mempengaruhi konsumsi. Salah satunya, kita tidak pernah memperkirakan bahwa situasi corona seperti ini. Ya, maka dengan demikian dari hal tersebut kita memberat bahwa konsumsi terhadap masker akibat kondisi masa depan atau kondisi sekarang, ya itu lebih diperhatikan. Atau maka untuk kalau misalnya corona sudah selesai, pandemi ini sudah selesai, maka kemungkinan konsumsi masa depan terhadap vitamin atau obat-obat kesehatan atau vitamin kesehatan itu akan lebih tinggi karena orang mulai sadar bahwa penting ke depannya. Dia mengekspektasi atau memperkirakan keadaan masa depannya seperti apa. Oke, untuk 1 dan 2, adakah yang ingin ditanyakan? Jadi saya langsung bahas aja, jadi saya nggak tanya lagi. Saya nggak feedback dari Anda, maaf ya. Jadi bukan saya tidak mau. Tapi saya ada satu lagi yang lebih harus saya bahas, yaitu ini. Jadi nanti kita perlu bahas ini sebenarnya. Ya. Sama sih dia mau tanyakan dulu untuk pelaku ekonomi terhadap konsumen. Kalau tidak ada, berkomenkan tidak ada. Jangan sungkan untuk bertanya ya, karena 10IP1 tuh biasanya pertanyaannya cukup membuat saya makin semangat untuk mencari tahu dan lebih tahu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Konsumen, perannya ya. Perannya konsumen bukan hanyalah seorang yang menghabiskan atau menggunakan barang dan jasa. Anda perlu tahu dan Anda perlu ubah mindset Anda sekarang bahwa konsumen adalah sekarang sebagai penyedia faktor produksi. Maksudnya seperti apa, Pak? Contohnya, kalau misalnya nih ada pabrik mebel, buat mebel ya. Kalau dia mau cari kayu, bahan dasarnya kayu, dia nggak ambil dari produsen, tapi dia ambil dari konsumen. Konsumen adalah penyedia bahan baku. Jadi selama ini Anda punya salah kaprah kalau misalnya Anda berpikiran bahwa produsen adalah penyedia bahan baku, Pak. Dan ingatlah, yang bekerja sama produsen adalah jasa dari konsumen. Makanya disebut dengan faktor produksi. Jadi dia sebagai penyedia faktor dari produksi atau penyedia faktor bagi konsumen. Ya, penyedia faktor bagi produsen, maafkan saya. Apalagi kalau misalnya Pak, misalnya pabriknya nggak ada gudang, dia mau sewa tempat. Ya dia sewanya sama konsumen, sama pihak konsumen. Ya, itu kalau dia nggak punya tempat. Nah, sampai di sini untuk poin nomor 1. Adakah yang tidak ngerti yang saya masukkan? Jadi kesimpulan yang dari nomor 1, peran 3 nomor 1 adalah bahwa sebenarnya konsumen ada juga salah satu penyedia bahan baku, penyedia jasa tenaga kerja, dan penyedia tempat-tempat modal usaha. Adakah yang nggak paham untuk masalah yang ini? Oke, good. Yang lain, adakah pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, ajukan ya. Alvin. Apa, Alvin? Pak, jadi kalau misalnya kita lihat dari konsumen secara definisi itu kan kayak,
I buy something from you lah ya. Misal kayak. Iya benar. Saya membeli barang. Oke, misal produksi, oke. Terus kok bisa nyambungnya ke ini, misal ke konsumen nih sebagai penyedia barang mentah gitu. Oke, Vin. Ini yang mau saya tanyakan ke kamu. Pernah nggak kamu berpikir, ya, sebenarnya selama ini orang yang bekerja di pabrik itu kita sebut produsen. Kalau pabriknya kan kita sebut sebagai produsen, betul nggak, Vin? Iya. Kalau tenaga kerjanya kamu sebut sebagai apa, Vin? Nah, itu yang pertama. Nah, itu yang harus kamu ubah dulu. Rupanya yang selama ini bekerja terhadap pabrik yang kita sebut dengan produsen, tenaga kerjanya bukan kita sebut sebagai produsen, tapi kita sebut sebagai konsumen. But technically kalau mereka misal nggak beli dari perusahaannya, nggak beli secara material atau secara produk atau apapun, apakah tetap mereka dikatakan sebagai suatu konsumen? Tergantung konteks yang kamu mau bahas dulu. Konteks yang mau kamu bahas dulu. Kalau pabrik itu mungkin, kalau kamu sebut mungkin dari yang saya tangkap ya, mungkin maksud kamu adalah misalnya pabrik ini tidak membeli bahan dari luar, tapi mereka produksi sendiri, benar? What I mean is kayak misalnya, ini satu pabrik, ini kan tambang silikon misalnya, dibeli sama perusahaan lain, misalnya. Jadi perusahaan lain ini dikatakan sebagai produsen, tapi mereka juga konsumen gitu kan? Iya, benar. Jadi dua pihak itu bisa dibolak-balik. Tapi, jadi sekarang kita buat kesimpulannya. Kalau saya mau beli bahan baku, berarti saya beli sama perusahaan tambangnya gitu? Enggak, saya mau beli bahan baku, saya beli sama produsen atau konsumen. Iya. Oke, dengarkan yang lain. Kalau saya mau beli bahan baku, maka saya beli sama konsumen. Kalau saya mau beli tenaga kerja, maka saya cari konsumen. Kalau saya mau pinjam uang, maka saya cari konsumen. Itu yang perlu Anda ubah dulu. Oke, yang lain? Ada permasalahan dulu? Mungkin setelah bertanya menimbulkan argumen baru di otak Anda. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, sebagai penerima imbalan atau balas jasa, jelas kalau kita sudah memberikan sesuatu, kita pasti akan menerima imbalan seperti uang. Kalau tenaga kerja ya balas jasa ya biasa disebut dengan gaji. Ya, bertindak dalam hal konsumsi dan membayar pajak kepada pemerintah, jelas. Seorang konsumen adalah seorang pembayar pajak kepada pemerintah. Karena pemerintah juga adalah pelaku ekonomi. Kita lanjut. Produsen. Ini akan menyebabkan perbedaannya. Oke, ini akan membuat perbedaannya. Produsen adalah kegiatannya memproduksi dan menciptakan atau membuat suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Faktor produksi adalah faktor tenaga kerja. Jadi kalau misalnya makin tenaga kerjanya makin banyak, ya mungkin produksinya makin banyak. Mungkin, bukan pasti. Mungkin tapi bukan pasti. Kalau modalnya makin gede, mungkin produksinya makin banyak. Kalau sumber dayanya makin banyak, ya mungkin produksinya juga tidak terhambat. Mungkin, oke? Saya bilang mungkin, tapi kebanyakan 90% atau 80% itu pasti terjadi. Nah, sekarang faktor entrepreneur ini yang selalu saya keluarkan tiap tahun di ulangan biasanya. Saya pinjam nama Bong Joon Kun, Kalista Malianti, Katrin. Oke, ini pertanyaan saya. Apakah kalau misalnya ada toko Bong Joon Kun, toko Kalista, toko Katrin yang membuka toko mebel ya, bersebelahan. Jadi kalau misalnya di Tanjung Pura, dia nomor 1, dia nomor 2, nomor 3, rukonya bersebelahan, tiga-tiganya bersebelahan. Ya, mereka tidak saling dendam, tapi mereka menjual mebel dengan merek yang sama, harga yang sama. Oke, saya ulangi lagi kondisinya. Jadi ada Bong Joon Kun, Kalista sama Katrin membuka toko mebel. Tokonya sendiri-sendiri ya, toko Bong Joon Kun, toko Kalista, toko Katrin, jadi 3 toko di jalan yang sama dengan merek barang yang sama. Jadi sama-sama merek A misalnya.
Apakah, ini pertanyaannya, apakah akan menjamin ketiganya akan sama-sama sukses kalau sukses, atau menjamin kalau mereka kalau jatuh sama-sama jatuh? Itu pertanyaannya. Apa jawabannya dari 10/1? Jadi saya ulangi, kondisinya ada 3 orang, ada Bong Joon Fen, ada Kalista, ada Catherine. Mereka buka toko mebel, bersebelahan semua, harganya sama, jual mereknya sama. Tapi apakah menjamin tingkat kesuksesan mereka akan sama? Oke, mari kita mulai dari Cynthia dulu. Saya mau dengar dari Cynthia Puspita Salim. Apa alasan kamu? Karena belum tentu setiap antara Bong Joon Fen, Catherine sama Kalista tuh punya kayak kepribadian usahanya sendiri. Bisa jadi walaupun harga mereka sama, misalnya di toko Bong Joon Fen dia punya inisiatif untuk memberikan diskon dengan harga tertentu misalnya. Misalnya kalau kamu beli 10 juta, saya kasih diskon kamu 20%. Sementara di Catherine atau sama Kalista dia nggak mikirin hal seperti itu. Jadi menurut saya lebih ke attitude-nya sendiri sih, gimana sikap dia untuk membangun usahanya itu. Oke, coba kita ke Jasmine Krismi. Halo Pak. Iya, halo. Menurut saya tidak sama-sama sukses ataupun jatuh, karena kan menurut saya sama dengan Cynthia sih Pak, kayak pelayanannya tuh gimana, misalnya ada orang yang misalnya lebih memperhatikan pelayanan kan Pak, misalnya di toko Bong Joon Fen tuh pelayanannya tuh kayak kurang gitu, kayak ada yang datang dia diam terus sampai orangnya tanya duluan gitu kan, misalnya kan ada orang nggak suka, sedangkan di toko lain tuh kayak pelayanan bilang oh mau apa gini-gini, ataupun misalnya di toko mereka bertiga barangnya kualitasnya tuh kayak ada yang udah lama atau ada yang baru, dan juga attitude yang dibilang Cynthia juga sih Pak, misalnya di toko Bong Joon Fen kalau beli berapa dikasih diskon berapa, sedangkan lain tidak Pak, seperti itu. Oke, Lebih thank you. Oke, makasih Pak. Oke, Viola terakhir. Kalau menurut saya Pak, itu tuh bisa jadi karena apa yang diinginkan konsumen apakah sesuai dengan salah satu dari toko tersebut. Mungkin mereka memang menyediakan barang yang sama, tapi seperti yang dikatakan tadi, bisa jadi pelayanannya berbeda dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara toko ini tuh dapat mempromosikan bahwa sebenarnya meskipun dengan barang yang sama, tapi mereka itu menyediakan sesuatu yang berbeda dan dapat memuaskan si konsumen tersebut. Terima kasih. Oke, thank you. Jelas. Itu yang disebut dengan faktor entrepreneur yang dijelaskan oleh Cynthia, Jasmine Krismi, dan Viola. Anda perlu tahu bahwa faktor entrepreneur itu bukanlah faktor dari yang bisa dibeli. Faktor entrepreneur itu bukan faktor yang bisa dibeli, tapi bawaan dan asahan dan pengalaman. Ya jelas, pengalaman orang pasti menunjukkan bahwa bagaimana dia bisa berusaha makin lebih giat, bagaimana cara dia menangani orang yang lebih baik. Ya, gitu yang harus Anda perhatikan, dan jelas bahwa Anda dalam mengerti bahwa sebenarnya tidak mungkin Pak, tidak mungkin bisa sama-sama sukses dan tidak mungkin sama-sama jatuh. Karena kenapa? Karena kemungkinannya adalah kecil Pak. Karena setiap orang punya sifat yang berbeda-beda. Manusia diciptakan dengan manusia yang berbeda-beda dan punya keunggulan masing-masing. Ya jelas, itu yang disebutkan. Ya itu yang dibilang tadi, mungkin ada orang yang mau dilayani full service, ya kan? Ada kan kalau tipe-tipe orang tua yang datang masuk mau dilayani, tanya mau beli apa, mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini, mau ini. Harus tanya, mau ditawarkan. Tapi ada juga tipe orang yang mau masuk, dia mau happy, dia mau santai, dia mau lihat semuanya, baru dia beli tanpa dikacau oleh sama pengunjung ataupun jaga tokonya. Itu adalah faktor entrepreneur. Oke. Sekarang kita masuk ke perannya. Penyedia barang jadi. Jadi kalau produsen itu adalah penyedia barang jadi. Mari kita buat kesimpulan sekarang. Berarti kalau saya mau beli bahan mentah, saya mau cek tenaga kerja, saya beli sama konsumen. Kalau saya mau beli barang jadi, saya beli sama produsen. Ya, karena dia adalah penyedia barang jadi. Ini saya kasih tahu perannya, bahwa perannya dia membeli faktor produksi dari konsumen, bertindak dalam melakukan produksi dan membayar pajak kepada pemerintah. Oke, untuk dua orang ini atau dua konsumen dan produsen ini, adakah yang ingin bertanya?
Ini kesimpulan dibuat, bahwa tadi kita buat kesimpulan, kalau saya mau cari bahan mentah, saya cari sama konsumen. Kalau saya mau cari barang jadi, saya cari sama produsen. Ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Yakin ya, nggak ada ya? Atau ada pertanyaan out of context dari ini? Boleh tanyakan dulu sampai di sini supaya kita bisa bahas dan refreshing sebentar dengan pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Distributor. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Distributor itu bukan penghubung antara produsen dan konsumen saja, tapi distributor adalah penghubung antar dua pelaku ekonomi untuk menerima atau memberikan barang dan jasa. Faktor distribusi itu biasa cepat atau lambat. Distribusi itu cuma ada dua kata, cepat atau lambat. Yang pertama lihat dari sifat barang lah. Mungkin kalau sifat barangnya, kalau saya kirim tank ya mungkin nggak mungkin kan saya kirim tank pakai pesawat ya mungkin pakai kapal. Itu mungkin lebih lambat gitu ya. Atau daerah yang dituju, mungkin daerah yang dituju jauh banget atau medan daerah yang dituju sangat tidak bagus ya jelas. Biaya angkut juga jelas, jumlah pembelian kalau beli makin banyak mungkin saya harus punya bertahap-tahap kirim. Dan terakhir mungkin kalau di bagian komunikasi. Komunikasi itu maksudnya seperti ini, kalau misalnya Bapak di daerah pelosok Kalimantan Barat, Bapak mau pesan dari barang dari Pontianak, tapi nggak ada sinyal di hari itu juga memperlambat distribusi. Oke. Nah, yang perlu Anda tahu bahwa sekarang distributor itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan pasar input, ada yang disebut dengan pasar output. Jadi dia penengah. Pak Mang, kalau produsen nggak bisa beli langsung sama konsumen, itu bisa. Itu namanya direct selling atau penjualan langsung. Ini namanya penjualan tidak langsung melalui distributor. Nah, pertama peran sebagai pasar input. Pasar input adalah penyedia barang mentah. Pasar input adalah penyedia barang mentah atau faktor produksi. Pak, kalau barang mentah sih saya pernah lihat lah ya Pak ya, toko-toko ada ya. Pasar di Pelamboyan ada, pasar Mawar ada. Tapi kalau tenaga kerja Pak, ya kalau mungkin di Pontianak tidak ada. Tapi di luar negara Indonesia itu banyak sekali, negara-negara luar itu banyak sekali seperti satu buah perusahaan. Jadi kalau misalnya Anda mau cari kerja, Anda taruh lamaran Anda di sana, tapi bukan Anda melamar di sana. Anda taruh CV namanya, yaitu kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup Anda. Dari pengalaman Anda, biodata Anda, ya, sertifikat Anda itu di sana Anda taruhkan. Habis itu nanti dia akan kirimkan Anda list pekerjaan yang bisa Anda masuki. Itu biasanya di Aussie banyak seperti itu. Ya. Atau pasar output. Pasar output adalah penyedia barang jadi. Dari kata in sama out nggak bisa dibedakan sih. Input adalah penyedia bahan baku, output adalah penyedia barang jadi. Oke, sampai di sini dia mau tanya dulu. Oke, saya lanjut ya. Kita lanjut bahwa sebenarnya lanjutannya adalah pemerintah. Pemerintah itu adalah seorang pengatur, pengawas, dan pembuat kebijakan. Pak, memang pemerintah tidak mengkonsumsi sesuatu atau tidak memproduksi sesuatu? Ada. Ya jelas, tapi kebanyakan pemerintah itu lebih tujuannya adalah mengatur dan mengawasi kebijakan yang telah dibuat. Tujuannya apa? Supaya buat kondisi supaya lanjut di pasar. Pasar itu bukan berarti pasar yang Anda pikir bau ataupun itu ya. Pasar itu adalah tempat bertemunya produsen dan konsumen. Itu supaya lancar dan aman cara kerjanya. Ya, tidak menyalahi penyimpangan dan segala macam. Perannya pemerintah adalah pertama menerima pajak dari dua belah pihak, memberikan fasilitas kepada dua belah pihak, dan pemberi izin usaha dan pemberi aturan keamanan kepada konsumen. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Sebelum saya lanjut, dari empat ini, konsumen, produsen, distributor, pemerintah, ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Kita ke masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri jelas kita sudah sering mendengar. Itulah pasti berhubungan dengan ekspor dan impor. Masyarakat luar negeri ini sangat berperan sebagai pembeli atau penjual atau konsumen atau produsen bagi negara lain juga ya, antar sesama negara. Ya, jadi kalau misalnya import ya mengirim barang masuk ke dalam negara. Jadi kalau misalnya import ya berarti kita kirim barang masuk ke dalam Indonesia. Kalau ekspor ya kita berarti mengirim barang keluar dari Indonesia. Ya pastilah kalau nggak ada bahan baku di negara kita ya kita bisa cari di negara luar. Kalau negara luar nggak ada bahan baku dia bisa cari di negara kita. Ya itu cuma sama lah, itu cuma dibolak-balik. Ya, itu adalah masyarakat luar negeri. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu. Ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Tumben hari ini 10 P1. Tidak ada pertanyaan. Oi, langsung. Kalau peran masyarakat luar negeri sebagai sumber tenaga kerja bisa kah, Pak? Ini faktor produksi. Kalau TKI kan faktor produksi. Oke, bagus. Ada lagi? Yang lain? Permisi Pak. Iya, Kalista. Iya Pak, jadi seperti ini. Kan tadi kan saya lihat di peran konsumen ya ada tentang sumber daya alamnya. Punya ya Pak? Sebagai penyedia faktor produksi sumber daya alam. Biasa kan sumber daya alam kan dalam bentuk mentahan kan Pak? Sedangkan yang tadi yang distributor ya kan juga ada yang barang mentahan Pak. Bukannya sama ya Pak? Saya mau nanya. Oke, ngerti. Oke. Konsumen adalah penyedia bahan mentahnya. Distributor bukan penyedianya, tapi dia hanya penghubung. Jadi penghubungnya. Jadi yang distributor ini pasar input, dia punya bahan mentahnya bukan dari diri dia sendiri, bukan dari distributor, tapi dia ambil sama konsumen. Dia ambil sama konsumen, dia kasih ke produsen. Itu maksudnya Kalista. Sama juga kayak pasar output barang jadinya bukan dia produksi sendiri, tapi dia ambil sama produsen, nanti dia jual kembali ke konsumen. Nanti Kalista. Oke, nanti Pak. Makasih Pak. Sip. Yang lain bagaimana? Bapak, saya ingin bertanya. Tadi kan dikatakan bahwa peran dari pemerintah sendiri itu ada memberikan peraturan dan keamanan kepada konsumen kan Pak? Iya, betul. Nah, apakah pemerintah itu juga bertanggung jawab atas misalnya terjadinya penipuan atau misalnya apapun yang berhubungan dengan ekspor impor maupun jual beli yang terjadi di masyarakat? Karena kan biasanya memang marak terjadi. Pak, kalau misalnya saya ditipu Pak di telepon hari ini, ada yang nipu saya Pak, saya ditipu. Itu berhak Anda laporkan ke pemerintah. Pemerintahnya dalam konteks bukan pemerintah DPR MPR, tapi ke pihak kepolisian, itu juga pemerintah. Atau Pak, kalau buat aturannya, contoh lainnya apa Pak? Membantu kita supaya apa Pak? Contoh adalah harga barang. Paling gampang adalah harga barang gula di Pontianak. Gula di Pontianak itu seperti air, bisa dimatikan, bisa dikencangkan, ya, bisa dilambankan, bisa dicepatkan, bisa ditinggikan, bisa direndahkan, terserah otaknya Pontianak. Karena otak Pontianak itu saya bilang ya 1 dari 100 lah nilainya, liciknya 100 liciknya kuat dia. Jadi bagaimana pemerintah buat atur itu supaya lancar dan aman, buat kebijakan, buat peraturan, cari tahu bagaimana siapa yang melakukan hal-hal tersebut, dikasih denda dan sanksi seperti itu viola. Jadi tetap dia harus memberikan perlindungan ya, seperti itulah yang diberikan dari aturan dan keamanannya supaya semua berjalan lancar dan aman dan tidak ada yang dirugikan gitu loh. Bukan berarti itu merugikan produsennya, tidak, tapi dia mencari solusi yang aman. Produsen masih win-win solution. Pemerintah itu harus mencari win-win solution. Itu inti ceritanya. Oke, Viola? Oke.
Pak, apakah jika ingin bekerja di perusahaan game di luar negeri, apakah bisa langsung pergi ke negara itu untuk apply pekerjaannya? Oke, Billy. Untuk pekerjaan di luar negeri, teman saya itu ada yang kerja di, saya lupa. Apa itu kemarin? Saya lupa. Dia kerja di luar negeri. Saya lupa. Dia bekerja di luar negeri, tergantung lagi sih. Biasanya kalau luar negeri itu nggak kayak di Indonesia lagi. Kalau Indonesia lagi perlu pakai kertas, di print out, ya. Kalau luar negeri enggak, mereka pakai email. Dan itu lebih gampang sih, nggak perlu sampai ke luar negeri. Ya tunggu aja, tinggal di apply, dia accept, dia admit dan segala macam, ya udah kamu bisa pergi. Itu pilih. Nggak siap bekerja di perusahaan game ini, ya semangat bekerja untuk sistem informasi. Masih banyak kok yang bisa dikembangkan di Indonesia, di Pontianak dari nama. Tapi dengan otak luar negeri, jangan pakai otak Pontianak. Saya jujur, ya, Pak, kenapa Bapak gak lakuin ya, sedang saya lakuin gitu loh ya. Itu hal tersebut. Ya, kenapa kalau Bapak lakuin, Bapak tidak keluar aja dari, kenapa Bapak harus jadi guru, ya hobi. Saya juga bisa mulai menjawab kenapa saya bisa jadi guru, hobi. Ya, saya suka mengajar. Rupanya seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Bagus. Pak, beda sosialisme sama komunisme dalam ekonomi gimana, Pak? Oke, sosialisme dan komunisme itu kan adalah dua sistem ekonomi, betul kan, Alvin? Komunisme adalah semua yang diatur sama pemerintah, sosialisme semua diatur oleh apa, Alvin? Alvin, boleh langsung bersuara? Ada yang bilang agak berbeda. Berbedanya gimana ya? Sistem ekonomi sosialisme yang semua diatur oleh sepenuhnya, semua faktor ini dimiliki oleh masyarakat dan diatur oleh sepenuhnya oleh negara. Tergantung lagi nih, orang sering salah artikan. Sosialisme nampaknya nama lain dari komunisme ya. Iya, sosialisme nama lain dari komunisme. Sosialisme nama lain dari komunisme. Cuman komunis ini kenapa bisa muncul nama komunis itu asal mulanya dari China. Ada partai komunis. Gimana, Alvin? Sama harusnya. Nggak ada yang namanya komunisme. Jarang orang pakai nama komunisme di luar. Ada lagi? Pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Masalah luar negeri kita udah bahas. Pasti berhubungan dengan impor dan ekspor. Alvin, oke? Oke, ini nanti mungkin saya perlu nonton lagi. Komunisme dan sosialisme. Biasanya definisi dari cara komunisme itu udah ke namanya sih, Alvin. Komunisme itu udah kayak namanya. Contohnya kayak campuran itu, kalau Indonesia bukan namanya campuran, tapi Pancasila. Ya, sebenarnya nama aja mungkin. Sama sistemnya udah diubah, jadi kayak udah modification-nya. Ngerti gak sih? Namanya komunisme itu udah modification-nya, jadi udah masuk ke tahap modifikasinya. Gimana tuh? Oke. Oke. Saya lanjut dulu ya, supaya bisa. Oke. Saya lanjut. Interaksi kita masuk.
Kita interaksi antar dua orang dulu, antar dua pelaku dulu. Ingat, interaksi itu adalah saya memberi, kamu juga memberi. Itu namanya interaksi. Jadi ada feedbacknya. Kalau saya kasih pertanyaan, ya kamu menjawab gitu. Itu intinya. Nah, sama interaksi antar dua orang ini dulu. Nah, kalau Anda lihat, ini warnanya itu kalau Anda lihat produsen itu warna biru, konsumen itu warna ungu, biasa susun. Ya. Contoh, kegiatan satu ya kegiatan satu. Jadi mereka berinteraksi kegiatan satu. Kalau misalnya produsen kasih barang jadi, ya konsumen ya kasih uang lah atas barang jadi tersebut. Jadi dia bayar intinya. Ya. Kalau kedua, misalnya konsumen kasih tenaga kerja, ya produsen harus bayar gaji dong. Atau produsen kasih uang. Uang untuk apa? Oh, beli bahan baku. Atau produsen memberikan uang sewa. Oh, memberikan tempat modal usaha. Ya, ini salah satu interaksinya. Lanjut. Ada yang mau tanya dulu untuk produsen dan konsumen? Sebenarnya ini ambil nilai plus. Cuman kalau saya ambil nilai plus lagi, saya butuh 1 jam. Nanti tak kejar yang TPMP segala macam. Lanjut. Produsen dan pemerintah. Contoh, oh produsen bayar pajak, dia menerima pajak. Oh produsen memberikan barang jadi. Rupanya pemerintah juga membeli barang dari produsen. Dan dia bayar uang dong, jelas. Ya, itu harus, ya. Produsen bayar pajak, apa yang dikasih sama pemerintah? Kasih fasilitas umum. Produsen bayar pajak, kasih izin usaha. Ya, itu udah jelas. Konsumen sama pemerintah. Konsumen kasih bahan baku, jelas pemerintah bayar pakai uang. Pak, kok bisa sih Pak pemerintah bayar pakai uang? Uangnya dari mana? Jelas, itu berasal dari kata pajak. Pajak yang dibayarkan, sebenarnya pajak punya hashtag itu dari masyarakat untuk masyarakat kembali. Jadi uang yang diberikan itu tidak secara langsung dibayarkan ke masyarakat, tapi diputar dengan aktivitas ekonomi. Ya. Atau dia bayar pajak, pemerintah kasih fasilitas umum, konsumen kasih pajak, kasih keamanan. Supaya lancar, mereka harus taat aturan, pemerintah buat aturan. Kasih subsidi, ya, yang berikan subsidi pemerintah. Ya seperti itu ya. Oke, Ben. Lanjutannya, produsen sama masyarakat luar negeri. Jelas, produsen sama masyarakat luar negeri adalah kegiatannya banyak diekspor import. Misalnya, masyarakat luar negeri beli barang sama kita, ya kita kirim barang jadi, itu namanya ekspor, dia bayar pakai uang. Atau kita yang beli barang sama dia, jadi kita beli bahan baku sama dia, produsen bayar uang. Atau yang kayak tadi Cynthia tanya, Pak kalau tenaga kerjanya di masyarakat luar negeri gimana Pak? Ya udah dia kirim balik dia ke Indonesia, nanti produsen bayarnya pakai gaji. Atau biasanya ada juga produsen yang meminjam uang dari masyarakat luar negeri. Ya, berarti kalau konteksnya untuk kegiatan 2, 3, 4 masyarakat luar negeri itu berkonteks sebagai konsumen dari masyarakat luar negeri, konsumen dari masyarakat luar, bukan masyarakat dalam negara. Ya, lanjut. Konsumen dengan masyarakat luar negeri, bisa aja kita bayar pakai uang karena kita beli barang kan, itu kegiatan import. Atau kita kirim bahan baku keluar, dia bayar pakai uang. Atau kita yang kasih tenaga kerja, dia bayar kita pakai gaji. Atau dia yang pinjam uang sama kita. Ya, terakhir pemerintah sama masyarakat luar negeri. Pemerintah menerima uang sebagai penghasilan, dia bayar pajak, dia cukai. Memberikan lahan faktor produksi, contoh salah satunya adalah biasanya masyarakat luar negeri kan ada yang mau bekerja di mau buka usaha di Indonesia. Nah itu biasanya bisa sewa lahan sama pemerintah, kalau itu lahan pemerintah. Memberikan fasilitas investasi, salah satunya pasar modal. Ya, kalau mau beli saham biasanya atau surat-surat berharga, itu biasanya dibeli dari pemerintah. Atau yang lainnya, ini tinggal dibaca, saya rasa. Ini yang penting habis ini. Oke, sebelum saya masuk, 6 interaksi ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan dulu? Oke, Pak, surat berharga itu buat apa, Pak? Surat berharga itu kalau Anda pernah dengar namanya obligasi.
obligasi itu adalah surat utang, ya. Dia kayak mau cari uang, pemerintah cari uang, itu dia terbitkan obligasi namanya. Nah, kalau dia terbitkan obligasi, itu cuma selembar kertas elektronik, kertas yang dalam bentuk email, itu kirim kepada Anda dengan tiap bulannya atau tiap waktu tertentu Anda akan dibayarkan bunga dari pemerintah. Itu yang disebut dengan surat berharga. Itu salah satunya, Billy. Ada lagi yang mau tanya? Yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, kegunaan distributor. Kita pertama mulai dulu dari pasal input. Ya, kayak tadi saya bilang, konsumen akan kasih bahan baku dulu atau bahan-bahan baku dulu ke pasal input. Nanti dia akan sebarkan ke pemerintah, ke produsen. Habis dari menerima, kalau misalnya dari menerima faktor produksi, mereka bayar, nanti uangnya kirim balik ke konsumen. Tapi biasa dia langsung bayar, ya. Waktu konsumen dikasih ke pasal input, dia akan terima uang. Jelas. Atau pasal output, penyedia barang jadi. Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan?